yaitu pada dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asaba min musibah, tidaklah menimpa satu musibah di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali dalam catatan min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengadakannya. Ini catatan qada wal qadar sebelum catatan yang tadi dijamin. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana hadis dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innallaha qaddara maqadir al-khalqi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir setiap makhluk qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah menentukan takdir-takdir, ketentuan-ketentuan seluruh makhluk itu sudah dicatat sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Wa fi hadis Ubadah bin Samit, dan juga dalam hadis lain, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, Allah pertama menciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepada pena tadi, uktub, tulislah. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Yani dalam riwayat lain dikatakan pena tadi menjawab, ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Maka Allah katakan, uktub kullama huwa kain, atau uktub ma huwa kainun ilal abad, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ikhwan fillah azakumullah, berarti sebelum catatan yang diperintahkan kepada malaikat tadi untuk mencatatnya terhadap janin, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Wa qad sabaqa dzikru ma ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan telah disebutkan pula apa yang diriwayatkan tentang hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa malaikat idza sa'ala 'an halin nutfah, bahwa malaikat ketika bertanya tentang bagaimana keadaan nutfah ini, mau diciptakan laki-laki atau perempuan, mau ditentukan begini atau begitu, dikatakan umira an yadhhaba ila al-kitab as-sabiq. Di dalam salah satu riwayatnya, bahwa ketika malaikat bertanya kepada Allah bagaimana janin ini, Allah perintahkan malaikat tadi untuk melihat catatan Lauhul Mahfuz, catatan yang sudah lebih dulu. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, innaka tajidu fihi qissata hadhihi nutfah, engkau akan dapati wahai malaikat kisah nutfah ini, perjalanannya, yakni akan dapati di Lauhul Mahfuz. Wa qad takatharat an-nusus bi dzikril kitab as-sabiq, dan sudah terlalu banyak, sangat banyak riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menceritakan tentang masalah catatan yang lebih dulu, atau catatan yang sudah pertama sebelum penciptaan langit dan bumi, tentang sa'adah dan syaqawah, tentang kesengsaraan dan kebahagiaan, tentang keimanan dan kekufuran. Ini riwayatnya sangat banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Tidaklah satu jiwa yang memiliki nafas, yang memiliki ruh, kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga atau di neraka, yakni jin dan manusia tentunya. Karena jin dan manusialah yang mukallaf, yang berakhir dengan surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyah aw sa'idah, atau kalau tidak sudah dicatat baginya kebahagiaannya atau kesengsaraannya.
Faqala rajul, kemudian berkata seseorang, "Ya Rasulullah, afala namkuth ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak biarkan saja kita dengan catatan itu dan kita tinggalkan amalan, yakni usaha? Untuk apa kita berusaha? Tidakkah kita diam saja dan kita serahkan saja pada catatan yang sudah terjadi dan tinggalkan amal? Di sini dalnya difathahkan, nada'u, bukan nad'u yang artinya menyuruh, tapi nada' yang artinya meninggalkan. Nada'ul amal, apakah kita meninggalkan amalan wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah." Beramallah, sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan kepada amalan-amalannya. Amma ahli sa'adah fayassiruna li'amali ahli sa'adah. Orang dari golongan yang akan berbahagia, maka akan dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan golongan yang bahagia. Wa amma ahli syaqawah, atau golongan yang akan sengsara, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang sengsara atau amalan-amalan golongan orang yang sengsara. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Allah dalam surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta wattaqa, orang yang bertakwa, orang yang memberi, maka dia dikatakan fanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, adapun yang mendustakan dengan husna, maka dia fanuyassiruhu lil usra, akan dimudahkan kepada kesengsaraan atau kesulitan. Ayat ini sebagai dalil Rasulullah SAW menyatakan bahwa masing-masing akan dimudahkan pada amalannya, sebagaimana orang yang bertakwa, orang yang bersedekah, orang yang beriman kepada hari akhir, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan kepada suatu yang yusr, yang mudah, yang baik-baik. Adapun orang-orang yang kadzdzaba, yang mendustakan al-husna, maka mereka akan dimudahkan kepada jalan usra, jalan kesulitan, jalan kesengsaraan. Fa fi hadzal hadits anna sa'ada wasyaqawa qad sabaqa al-kitabu bihima. Maka dalam hadis ini didapati kebahagiaan dan kesengsaraan sudah tercatat sebelumnya. Berarti sebelum janin itu ada di perut ibunya, bahkan sebelum ibunya dilahirkan, bahkan sebelum ada manusia di dunia, bahkan sebelum ada langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan akan ada orang namanya fulan, akan lahir pada tahun sekian dan akan begini keadaannya, sengsaranya, bahagianya, akan dicatat dan sudah dicatat seluruhnya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Wa anna dzalika muqaddarun bihasbil a'mal, yang demikian sudah ditakdirkan sesuai dengan amalan-amalannya. Wa anna kullan muyassar lima khuliqalah, dan masing-masingnya akan dimudahkan kepada apa yang dia sudah diciptakan untuknya. Kalau diciptakan untuk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Dan kalau diciptakan sebagai penduduk surga, maka dia akan dimudahkan pada amalan-amalan penduduk surga, amalan-amalan saleh. Akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan menyebabkan kesengsaraannya atau kebahagiaannya. Wa fi sahihain, dan juga dalam dua kitab sahih dari hadis Imran ibn Husain. Qala rajulun, berkata seseorang, wahai Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar? Wahai Rasulullah, apakah sudah dikenali, sudah diketahui mana penduduk surga dan mana penduduk neraka? Rasulullah menjawab, na'am, iya, sudah diketahui penduduk surga dan penduduk neraka. Qala falima ya'malul 'amilun? Kalau begitu, untuk apa beramal orang-orang yang beramal ini? Kalau sudah diketahui mana ahli jannah, mana ahli nar, mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Maka Nabi menjawab, kullun ya'malu lima khuliqalah aw lima yuyassar lah.
Masing-masingnya akan beramal dengan apa yang dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima khuliqa lahu, yang dia sudah diciptakan untuknya. Kalau diciptakan untuk neraka, tentunya akan beramal dengan amalan ahli nar. Kalau diciptakan untuk surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli jannah. Aw lima yassarullah, atau dia akan beramal dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.